Oke, problem G frame dengan perpindahan pada tumpuan ya. Ini ada struktur dua bentang dengan profil baja. Di sini udah didefinisikan properti mutu bajanya ya, dengan modulus elastisitas 29.000 psi, Poisson ratio 0,3, pin base, all beam column connection are rigid ya. Nah di sini berarti no flexibility pada beam column joint. Lalu yang akan dilakukan adalah untuk menentukan reaksi perletakan akibat penurunan sebesar 1 inci pada joint B. Nah ini coba kita lakukan. Pertama kita perlu klik the file menu, new model, lalu new model form. Lalu kita atur untuk satuannya dengan satuan kilopounds, feet dan Fahrenheit. Lalu kita pilih untuk yang 2D frame. Nah lalu di drop down yang ini perlu diisikan portal ya. Isiannya nanti untuk story height-nya diisi 14, story height-nya kita isi 14, lalu pay width-nya kita isi 30, lalu beam per column. Nah ini nanti propertinya kita isikan ya, beamnya kita isikan, kita pluskan dulu. Nah ini bisa kita import dari bawaan sub 2000. Nah ini bisa klik yang wet flank ya, sepertinya import new property, import frame section, select wet flank button to access the section property file from click section pro, open a database. Oke, kita klik ya. Jadi di sini kita diminta untuk memilih steel frame section property. Kita pilih yang wet flank, lalu kita open dari section pro. Oke, ini bawaan dari sub 2000. Nah di sini nanti untuk materialnya akan kita definisikan ulang dengan mutu A992 FY50. Nah nanti di sini kita pluskan lagi, lalu kita modify. Nah kita cek terlebih dahulu dengan satuan kilopounds, inch dan Fahrenheit. Modulus elastisitasnya 29.000, Poisson rasionya 0,3. Nah, kalau sudah mungkin bisa di oke saja. Ini di oke saja. Lalu yang diimport adalah W1490. W1490, lalu W2455, sambil tekan kontrol ya. W1490 nya W1490, W2455 sama W2468. Nah ini di oke. Oke, nanti untuk balok didefinisikan dengan W2468. Sementara untuk kolom kita isi dengan W1490. Oke. Nah ini 3D view-nya kita silang saja. Kita hanya ingin menampilkan 2D view. Oke, ini kalau sudah saya display option,
ini kita perlu mengaktifkan labels on frame cables coordinate area. Oke. Di sini nanti kita aktifkan untuk labelnya ya di frame. Sectionnya coba kita matikan dulu. Nah, ketika label diaktifkan maka penomoran dari masing-masing frame akan muncul mulai dari nomor 1 sampai 10. Nah, ini lalu kita perlu select nomor 6 dan 10 ya. Nomor 6 dan 10 kita pilih lalu di delete. Lalu define menu coordinate system grid command to access coordinate global. Oke. Modify. Nah, ini gridnya sepertinya perlu dimodify, bisa klik kanan lalu edit grid data, lalu modify show sistemnya coordinate. Oke. Nah, ini for grid ID Z3 dimodify. Nah, di Z3 ini harusnya kita glue dulu ya to grid line. Di Z3 akan diubah dari 28 ke 26 ya, sesuai yang ini. Lalu udah di glue tadi, lalu jangan lupa untuk di oke. Nah, ini agak sedikit turun ya karena tidak ubah. Lalu kita select line object nomor 8, lalu kita assign frame section. Oh, ini akan kita ubah menjadi W2455 frame section W2455. Oke, jadi baloknya semuanya W2468 kecuali yang paling atas. Nah, lalu untuk satuannya kita ubah lagi. Oh ya, ini untuk satuannya kita kembalikan ke kilopounds, inch, dan Fahrenheit. Lalu select join nomor 4 label B in the problem statement. Oke. Nah, ini perlu kita aktifkan dulu labelnya. Nomor 4 tuh yang ini ya, berarti kita assign lalu join load displacement, lalu kita ketik -1 ya. Sebentar, assign join displacement -1. Translation global Z ya, -1. Set display option. Oke. Ini kita klik yang exit, analyze, set analysis option, kita exit saja. Lalu ini tinggal di run saja. Kita simpan lagi. Ini berarti problem G. Nah, ini nanti kita bisa munculkan ya display untuk join reaction-nya. Di display join reaction, kita cek yang date, tapi kita coba tabulasikan saja. Nah, ini tadi di atas satuannya masih ini perlu kita ubah jadi keep dan fit. Oke. Di sini muncul bahwa akibat penurunan sebesar 1 inci di join B, nah ini reaksinya adalah 11,91, lebih rendah daripada yang sebelah kiri ya, 12,76. Nah, ini sudah berhasil ya kita temukan sesuai permintaannya ya. Tentunya kan kita diminta untuk
menentukan reaksi peletakan pada join B akibat penurunan 1 inci. Di sini sebenarnya bisa kita lihat juga bagaimana deformasinya ya. Nah, di sini ada penurunan sebesar 1 inci. Oh iya, ini perlu dicek juga ya. Climb downward. Oke. Problem G akan cocok diaplikasikan ya bagi teman-teman yang mungkin punya permasalahan pada struktur di mana salah satu kolomnya sudah mengalami penurunan ya, sehingga nanti bisa dicek bagaimana pengaruhnya pada struktur secara global. Terima kasih.